Selamat datang kembali di perkuliahan metode numerik. Kita masih membahas chapter itu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode numerik. Nah, kita masuk ke metode berikutnya, yaitu metode iterasi. Di sini saya akan memperkenalkan dua buah metode, yaitu metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Nah, saya akan menjelaskannya dengan sebuah ilustrasi karena lebih enak. Nah, di sini saya punya 3 buah persamaan, ya, 3 buah variabel. Nah, saya akan memodifikasi ketiga persamaan ini menjadi seperti ini, ya. Yang persamaan yang pertama, ya, yang saya akan usir semuanya itu ke sisi kanan kecuali yang X, ya. Nah, jadi 7 dikurangin, ditambah berarti kurangin Z. Nah, ini semua kita bagi 4. Nah, terus persamaan yang kedua saya usir semuanya kecuali si Y. Ya, berarti Y sama dengan min 21 min 4X min Z, ya, dibagi min 8. Dan yang terakhir saya usir semuanya kecuali si Z, ya. 15 ditambah 2X min Y dibagi 5. Nah, setelah saya usir semuanya, yang di bagian sebelah kanan itu saya akan kasih indeks N atau K, ya, sama aja, atau K-1 itu sama aja lah. Nah, yang di sebelah kiri saya akan kasih indeks, yaitu adalah XK plus 1, YK plus 1, dan ZK plus 1. Nah, semoga menjadi cukup jelas nih sekarang apa itu metode Jacobi. Jadi dalam metode Jacobi ini, anggap kita punya X1, Y1, sama Z1 nih. Sama dengan apa aja nih, 1,1,0 misalkan. Nah, dengan menggunakan skema ini, kita akan mendapatkan X2. Nah, dapat X2. Nah, dan seterusnya kita akan dapat X3, X4, dan seterusnya. Sehingga kita berharap suatu saat iterasi ini akan mendekati ke solusi sebenarnya dari SPL ini. Ya, semoga cukup jelas. Saya akan mengilustrasikan metode Jacobi ini di slide berikutnya. Nah, di sini di sebelah kanan saya sudah punya skema numerik dari metode Jacobi untuk SPL, soal SPL yang tadi, ya. Nah, sebenarnya solusi aslinya itu adalah 2, 4, 3. Nah, ini solusi aslinya. Nah, saya akan mulai dengan inisial kondisinya X1-nya itu 1, 1, 1. Nah, saya akan coba hitung X2. X2 itu 1/4, 7 ditambah 1 dikurangi 1. Oh, berarti 7/4, ya. Nah, 7/4 saya akan tulis dalam bentuk desimal, yaitu 1,75. Nah, kemudian Y2 saya akan hitung 1/8, 21 ditambah 4 min tambah 1 juga nih. Ini dapat 25, 26, 26/8, ya. Nah, 26/8 saya akan tulis juga dalam bentuk desimal, yaitu 3,25. Dan kemudian Z2 yaitu adalah 1/5, 15 ditambah 2 min 1, ya, berarti 16/5 atau sama dengan 3,2 ya. Nah, selanjutnya saya bisa hitung X3, Y3, dan Z3, ya. Bersamaan juga bisa, yaitu 1/4. Nah, sekarang kita pakai X2, bukan lagi pakai X1, ya. Itu ditambah Y2. Y2-nya itu adalah 26/8 atau 3,25, ya. Nah, dikurangin Z. Z-nya itu adalah 16/5 atau 3,2. Nah, kemudian untuk Y3 adalah 1/8, 21. Nah, 21 ditambah 4X1. Nah, 4 kali ini 7 berarti. Nah, kemudian ditambah Z itu 3,2. Dan yang terakhir Z3 itu adalah 1/5, 15 ditambah 2 dikalikan 7/4, berarti 7/2, ya. Kemudian dikurangin YK, ya. Dikurangin 26/8, dikurangin 3,25. Nah, ini bisa kita hitung. Kita akan mendapatkan dalam desimal adalah, nah, sebagai berikutnya. Jadi X3-nya adalah 1,765, Y3-nya adalah 3,9, dan ZK-nya adalah 3,05. Nah, terlihat di sini nih, semakin lama, ketika iterasinya semakin besar, semakin mendekati nih. Si X semakin mendekati 2, si Y nih yang makin kelihatan mendekati 3, dan si Z juga mendekati
3 ya, si Y mendekati 4. Dan jika kita teruskan 2 iterasi lagi, saya nggak akan ilustrasi, saya akan langsung aja tulis hasilnya. Nah, di sini saya sudah menulis setelah 5 iterasi, setelah 4 iterasi sih, karena kita mulai iterasinya dari 1 ya, berarti setelah 4 iterasi, jawaban numerik kita, solusi numerik kita sudah hampir mendekati solusi sebenarnya, walaupun belum secara eksak sama. Nah, ini adalah ilustrasi dari metode Jacobi, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita masih menggunakan metode Jacobi, namun SPL yang tadi kita punya di awal sedikit saya modifikasi. Ya, jadi baris 1 dan baris 3-nya itu saya tukar. Ya, saya tukar. Nah, terus kita akan menerapkan lagi metode Jacobi, yaitu XK-nya sekarang jadi apa nih? Nah, sedikit berubah sih, ya, tapi YK-nya nggak akan berubah. Saya dapatkan skema numeriknya dari metode Jacobi untuk SPL ini itu adalah ini. Ya. Nah, kita akan terapkan skema ini. Kita akan lihat apakah kalau kita pakai skema ini, apakah kita akan mendapatkan jawaban yang akan menuju ke jawaban sebenarnya atau enggak. Ya, kita akan terapkan sekarang. Initial conditionnya masih sama ya, seperti pada contoh sebelumnya, yaitu 1, 1, dan 1 ya. Nah, kita akan coba hitung X2. X2-nya itu adalah setengah, min setengah, 15 dikurangin 1 dikurangin 5 ya. Hasilnya itu adalah 15 kurang 5, 10, 9, 9 bagi 2, min 9 per 2 ya. Berarti ini jawabannya min 4,5. Nah, bagaimana dengan Y2? Y2 itu 1/8, ya, 21 ditambah 4 ditambah 1. Nah, 25, 26, 26/8 ya. Nah, ini tidak berubah ya dengan yang tadi, 3,25. Dan sekarang Z2 itu adalah 1 ya, berarti nggak usah kita tulis, 7 dikurangin 4 ditambah 1. Ini 7,3, berarti ini 4 ya. 4. Ya, tidak terlihat apakah skema numerik ini tuh bagus atau enggak ya. Tapi sekarang kita akan coba X3 kita hitung, yaitu adalah min setengah 15 dikurangin Y-nya itu 26 per 2. Nah, kemudian dikurangin 5 kali Z, berarti 20 ya. Y3-nya bagaimana? Yaitu 1/8 21 ditambah 4 dikalikan X. X-nya itu adalah ini, min 9 per 2, berarti ini min 9 per 2 berarti ini 18, jadinya langsung saya tulis dikurangin 5 dikali Z, 5 kali 4 berarti 20 juga nih. Ini saya harusnya ngitung yang Y. Yang ini ya. 21 ditambah 4 kalikan min 9 per 2, min 9 per 2 berarti 18, ditambah Z ya, 4. Ya. Dan terakhir Z3 adalah ya, skema ini 7 dikurangin 4 dikalikan 9 per 2 lagi-lagi berarti ditambah 18 ditambah Y ditambah 26. Ini harusnya per 8 ya, ditambah 26 per 8. Dan hasilnya adalah jika kita hitung dengan menggunakan kalkulator itu adalah 4,125 0,875 dan ini adalah 28,25 ya. Nah, terlihat terutama di bagian Z-nya ini makin lama makin besar tuh. Jadi kelihatannya skema numerik ini tuh tidak terlalu bagus untuk menyelesaikan SPL ini. 63,5625. Dan saya akan coba tulis X4 dan X5-nya itu adalah, nah di sini saya sudah tulis X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 sampai X5 Y5 Z5. Dan terlihat di sini bahwa skema numerik ini tidak akan menghasilkan solusi numerik yang menuju ke solusi sebenarnya ya. Ingat, solusi sebenarnya itu adalah X-nya 2, Y-nya 4 dan Z-nya itu 3. Ya, jadi perbedaan antara skema numerik ini dengan skema numerik yang sebelumnya itu tuh hanya sekedar menukar baris 1 dan baris 3 gitu. Jadi tidak semua SPL itu bisa kita lakukan dengan metode Jacobi gitu. Jadi ada suatu triknya yang akan saya ajarkan nanti. Namun sekarang kita akan mempelajari dulu metode Gauss-Seidel. Sebelum masuk ke metode Gauss-Seidel, nah saya akan menjelaskan algoritma metode Jacobi untuk diterapkan di program MATLAB. Nah, jadi kita buat sebuah fungsi ya yang saya namakan ini fungsinya Jacobi. Inputnya ada 4 ya, matriks A-nya
B-nya itu sisi kanan dari SPL-nya, dan X1 itu adalah vektor yang berisi initial condition kita ya. Kalau tadi di contoh yang tadi itu 111 ya. Dan kemudian adalah number of iteration-nya. Jadi kita nggak mau, kalau seandainya iterasi kita nggak baik, kita nggak mau gitu berjalan selamanya gitu. Jadi kita butuh pembatasan untuk number of iteration-nya. Nah, baris pertama itu sudah jelas ya. Nah, mungkin yang harus saya jelaskan adalah baris kedua. Apa itu dekomposisi? Ya, dekomposisi itu adalah mengubah matriks A itu menjadi 3 buah matriks nih, L, D, dan U. L itu tuh adalah matriks segitiga bawah, D itu adalah matriks diagonal, U itu matriks segitiga atas, yang kalau kita jumlahkan menjadi A. Ya, saya kasih contoh. Kalau A-nya seperti ini aja. Nah, L-nya itu apa? L-nya itu adalah bagian bawahnya doang nih. 4, 7, 8. Sisanya 0 semua. Nah, D-nya itu apa? D-nya itu yang bagian diagonalnya aja. Sisanya 0 semua ya. Dan yang terakhir, U-nya itu adalah yang bagian ininya aja. 0, 2, 3, 0, 0, 6, 0, 0, 0. Nah, ini L dan U di sini sedikit berbeda dengan faktorisasi LU yang pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya mengisi dulu solusi dari output dari fungsi ini sol. Saya isi dengan ini sebuah matriks yang berukuran banyaknya barisnya adalah number of iteration dan banyaknya kolomnya itu adalah n, banyaknya variabel ditambah satu kolom itu buat menghitung errornya. Nah, kemudian saya isi tabel solusi dan tabel error yang nanti akan disubstitusikan ke sol ya. Nah, kemudian saya isi baris pertama dari tabel solusi itu adalah ini, X1 initial condition kita. Nah, sekarang kita mulai dengan programnya, yaitu kita akan lakukan langsung iterasi for K-nya dari 2 sampai 6 iter. Ya. Nah, kemudian saya buat sebuah variabel temporary ya, X2, yaitu yang isinya adalah, saya inisialisasi dulu dengan vektor 0. Kemudian saya buat sebuah loop lagi sampai n sekarang. Nah, sekarang X2-nya itu akan saya isi dengan ini ya. Yaitu dengan saya isi dengan ini nih. Nah, ini kurung biasa sih ya, harusnya kurung biasa. BI dikurangin ya. L I, titik 2 ditambah U I, titik 2 dikalikan X1 ya. Dikalikan X1. Nah, ini semua saya bagi dengan DI. Ya. Nah, itu tujuan membentuk baris 2 ini tuh. Nah, saya lanjutkan. Nah, tabel sol untuk yang baris ke K itu sekarang adalah X2 aksen. Ini tuh transpose ya. X2 aksen tuh transpose. Ini juga transpose nih. Nah, kemudian tabel errornya adalah tabel error di baris ke K itu adalah, nah ini ya, panjang, jadi jarak antara X2 ke X1. Nah, ini tuh notasi jarak ya. Jadi jarak vektor A ke vektor B itu ini notasinya. Dan terakhir, iterasi ini sudah beres. Dan terakhir, kita bawa ke ini output dari file ini. Tabel sol, tabel error. Ya. Nah, saya akan jelaskan nanti ya.